Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, sampai detik ini kita masih diberi nikmat atau banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan Islam. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, merupakan nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang besar. Dan tentunya di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat ini adalah dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk manfaat yang akan memberikan kebahagiaan di akhirat kelak. Nikmat Islam, nikmat iman betul-betul kita jaga, nikmat kesehatan pun kita jaga dan kita manfaatkan demi kebaikan diri kita, kebaikan saudara-saudara kita, dan tentunya nikmat ini mudah-mudahan bisa menghantarkan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azzallahu wa iyyakum. Malam hari ini kita akan berbicara tentang salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Islam, seorang sahabat yang telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syurga semasa dia hidup. Sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, yang sangat dicintai oleh Nabi, dan beliau dijuluki sebagai amin hadhil ummah, orang yang terpercaya dari kalangan umat ini. Tentu semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang terpercaya. Namun Abu Ubaidah punya kekhususan, punya kelebihan dalam aspek ini. Nama panggilan ini menyertakan nama anak. Ada beberapa sahabat Nabi yang tidak memiliki anak, namun mereka punya nama panggilan. Abu Fulan, padahal Fulan itu bukan anaknya. Itu tentang kunyah, nama panggilan. Abu Ubaidah itu nama panggilan, bukan nama asli. Nama asli dari sahabat ini adalah Amir bin Abdullah ibn al-Jarrah al-Qurashi. Namanya adalah Amir bin Abdullah, keturunan Quraisy. Namun nama Amir itu tenggelam, lebih dikenal, lebih diingat itu dengan nama Abu Ubaidah. Dan memang banyak sahabat-sahabat yang juga lebih dikenal nama panggilannya daripada nama aslinya. Abu Ubaidah bin Jarrah, nama aslinya adalah Amir bin Abdullah, dan beliau dilahirkan 45 tahun sebelum hijrah. Wulida sana 45 qabla al-hijrah. Atau menurut tahun miladiyah itu 584. Dan Abu Ubaidah termasuk minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Faqad aslama fil yaumi at-tali lil islami Abi Bakar radhiyallahu anhu wa kana islamu ala yadi Siddiq nafsi.
Abu Ubaidah, beliau memeluk agama Islam setelah keislaman Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Ubaidah masuk Islam karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. فمضى به وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن مذعون وبالأرقام بن أبي الأرقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Mad'un, Arqam bin Abil Arqam. Mereka berangkat bersama menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengumumkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakadul qawaid al-ula allati uqima 'alaiha sarhul Islam al-'azim. Dan mereka-mereka inilah sebagai pilar atau tonggak atau qawaid, pilar-pilar dari bangunan Islam yang sangat agung. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Dan Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an juga mengalami hal yang sama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang kita bahas sedikit tentang biografinya pada bulan lalu. Beliau juga mendapatkan pertentangan dari ayahnya, ya, karena ayahnya Ubaidah itu tidak memeluk Islam, bahkan ayahnya termasuk golongan yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berharap ayahnya masuk Islam, namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan takdir yang lain. Ayahnya tetap memeluk agama paganisme, menyembah berhala, bahkan nantinya terbunuh di tangan anaknya sendiri, yaitu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sebagaimana sahabat-sahabat yang pertama kali memeluk Islam. Beliau berhijrah bersama Rasulullah SAW serta mengikuti peperangan, semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Di antara manakib Abu Ubaidah bin Jarrah, keutamaan-keutamaan. Yang pertama, Abu Ubaidah seperti yang saya singgung di pembukaan kajian ini, wa ahadul asyra al-mubasysyirina bil jannah. Abu Ubaidah termasuk salah seorang yang ketika masih hidup sudah mendapatkan kabar gembira dengan syurga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar tempatnya nanti di syurga. Wa Umar fil jannah. Umar bin Khattab tempatnya di syurga. Wa Ali fil jannah. Ali bin Abi Talib tempatnya di syurga. Wa Uthman fil jannah. Uthman bin Affan tempatnya di syurga. Wa Talha fil jannah. Talha di syurga. Wa Zubair fil jannah. Zubair di syurga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf juga di syurga. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga di syurga. Sa'id bin Zaid bin Amru fil jannah. Sa'id bin Zaid di syurga. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Dan Abu Ubaidah akan menempati syurga Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dipastikan tempatnya nanti di syurga, nama-nama tersebut harus kita yakini sebagai sahabat-sahabat yang sudah pasti masuk ke dalam syurga. Siapa yang sudah ditentukan oleh Allah termasuk penghuni syurga, kita pun wajib meyakini bahwa mereka termasuk penghuni syurga. Begitu pula orang-orang yang telah ditentukan oleh baginda Muhammad SAW termasuk penghuni syurga, kita pun wajib meyakini mereka adalah penghuni syurga. Sehingga seorang Muslim tidak boleh kemudian dia meragukan apakah Abu Bakar itu masuk syurga apa tidak.
Atau dia mengatakan, oh surga dan neraka untuk Abu Bakar itu urusannya Allah nanti. Ucapan ini tidak boleh diucapkan ketika dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW sudah menetapkan Abu Bakar di surga dan juga sahabat-sahabat yang lain. Apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi, kita tetapkan sebagai penghuni surga. Orang-orang yang belum ditetapkan oleh Nabi, termasuk penghuni surga, kita tidak boleh menetapkan mereka sebagai penghuni surga. Maka orang-orang Islam yang lain, yang belum ditetapkan secara individu atau ta'yin ya, per individu belum ditetapkan, disebutkan namanya oleh Nabi, maka kita tidak boleh menetapkan mereka atau memastikan mereka dengan surga. Saudara-saudara kita umpamanya, atau ulama-ulama kita, orang-orang saleh yang kemudian meninggal dunia, kita tidak boleh mengatakan, oh ini pasti ahli surga ini. Selama orang tersebut tidak dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang sudah dipastikan masuk surga, kita pun wajib meyakini mereka termasuk ahlul jannah. Di antara sahabat yang sudah dipastikan masuk ke dalam surga Allah adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Siapa namanya tadi? Masih ingat? Namanya Amir ibn Abdullah. Ini di antara keutamaan dan ini merupakan puncak dari keutamaan. Ketika seorang semasa hidupnya sudah ditentukan tempatnya. Ya tentu Nabi SAW menyampaikan sabdanya ini berdasarkan firman Allah, berdasarkan wahyu dari Allah. Karena Nabi tidak mungkin menetapkan sesuatu yang terjadi di kemudian hari tanpa melalui bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak berani melangkahi ketentuan Allah, takdir Allah. Maka kalau Nabi sudah menyampaikan perihal masa depan seseorang, berarti itu memang betul-betul berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam yantiq, mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh beliau adalah wahyu yang telah diwahyukan Allah kepada beliau. Yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah azzallahu wa iyyakum, di antara keutamaan Abu Ubaidah bin Jarrah adalah cintanya Nabi SAW dan pujian Nabi kepada beliau. Nabi pernah bersabda, ni'mar rajul Abi Bakar, ni'mar rajul Umar, ni'mar rajul Abu Ubaidah bin Jarrah. Sesungguhnya sebaik-baik laki-laki Abu Bakar, Umar. Kemudian Nabi menyebutkan nama di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi pujian Nabi SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Aisyah pun pernah ditanya, Aisyah istri Rasulullah SAW, ayu ashabi Rasulullah SAW kana ahabba ila Rasulullah. Siapakah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi? Aisyah menjawab Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Syakik bertanya, qultu man, thumma man? Siapa kemudian? Siapa setelah Abu Bakar? Aisyah menjawab Umar. Kemudian siapa? Kata Aisyah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Abdullah bin Syakik terus bertanya, kemudian siapa? Fasakatat. Aisyah pun diam. Di antara nama yang disebut oleh Aisyah adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah azzallahu iyyakum, tentunya Abu Ubaidah telah dipilih oleh Allah menjadi penghuni syurga, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Rasulullah sallallahu, tentunya beliau memiliki sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa. Di antara hal-hal yang patut kita teladani, yang hendaknya kita teladani adalah sikap
zuhud dari Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala dan juga amanah. Zuhud dan amanah. Amanah tentang kekuatan atau amanah yang dimiliki oleh Abu Ubaidah ini telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah aminu hadhil ummah, dan beliau memang betul-betul orang yang sangat-sangat menjaga amanah yang telah dititipkan kepada beliau. Dan zuhudnya Abu Ubaidah terhadap dunia ini luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau pernah mengirim kepada Abu Ubaidah 4.000 dirham ditambah 400 dinar. 4.000 dirham ditambah 400 dinar. Wa qala li rasulihi, Umar pun berkata kepada utusannya, "Unzur ma yasna'." Kamu coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah terhadap uang ini. Ketika Abu Ubaidah mendapatkan uang pemberian dari Sayyidina Umar, faqassamaha Abu Ubaidah radhiyallahu an. Uang ini pun dibagi-bagi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Falamma akhbar Umar rasuluhu bima sana' Abu Ubaidah bil mal, qala alhamdulillahilladzi ja'ala fil Islam man yasna' hadha. Ketika Umar bin Khattab diberi kabar oleh utusannya tentang apa yang telah dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan harta tersebut, maka Umar pun berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala fil Islam man yasna' hadha. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di dalam Islam orang-orang yang berbuat seperti ini. Ya. Bagaimana sikap dermawan Abu Ubaidah, plus kezuhudan Abu Ubaidah, plus amanah Abu Ubaidah. Dan ini merupakan nilai yang selalu ada pada diri sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedermawanan, kezuhudan, amanah, kejujuran. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ingin mengetahui kejujuran seseorang, amanah seseorang, Umar pun melakukan pengetesan, pengujian dengan apa? Dengan harta, dengan mal, dengan uang. Uang inilah yang menjadi batu ujian bagi seseorang. Apakah dia itu jujur apa tidak? Anda kalau ingin tahu orang itu baik apa tidak, uji dia dengan harta. Kalau bisa memang menguji dengan harta. Begitu pula kita, saya, antum, saleh apa tidak itu ketika diberi amanah, diberi amanah, yang di situ ada uang yang banyak. Ada kesempatan mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya. Ada kesempatan untuk mengambil rupiah sebanyak-banyaknya. Disitulah ujian kita. Atau dalam urusan harta apapun. Jadi kesolehan itu terlihat dari situ. Ya. Kalau kita rajin sholat berjamaah di masjid, itu alhamdulillah bersyukur. Namun jangan puas. Kalau kita belum diuji dengan ujian duniawi, kita belum bisa mengukur kesolehan kita. Kita belum bisa mengukur kesolehan kita. Jenggot kita, jidat hitam kita, itu bukan ukuran kesolehan. Ukuran kesolehan itu ketika Anda diberi amanah, diberi jabatan. Ketika kita mampu mengelola harta dengan sebaik-baiknya, tidak rakus, tidak mengambil hak orang lain, itulah kesolehan yang hakiki. Banyak orang rajin sholat, Masya Allah, bicaranya agama. Utang tidak dibayar. Lah.
kelihatan saleh, luar biasa. Tapi yukul duit riba, makan uang riba. Ada kesempatan investasi yang sebetulnya itu riba, dia ambil. Karena ada fulus di situ, ada uang di situ. Tergoda dia. Sholatnya Masya Allah. Banyak-banyak. Maka ini kecerdasan Umar bin Khattab. Dan ini bagaimana Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menunjukkan sikap kesalehan yang sesungguhnya ketika diberi amanah, diberi jabatan, diberi uang. Jadi di dalam dirinya terkumpul ikhwani fillah kezuhudan plus kedermawanan. Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa taala. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang ya beberapa kali menguji dengan harta. Ya. Belum cukup dilihat hanya lihat sungkonya, sorbannya. Wah, kalau simbol-simbol itu gampang, Pak. Seperti pakaian seperti itu gampang untuk dipakai, dilepas. Tapi hakikat kesalehan yang sesungguhnya itu ada pada sikap kita terhadap dunia. Sikap kita terhadap Allah, rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada agama ini. Dan itu memang hanya terbukti di waktu-waktu yang memang genting. Di waktu-waktu yang memang di situ ada ujian. Ya, kalau sekarang seperti ini, ya alhamdulillah lah kita seperti ini. Namun kita terus berharap kepada Allah untuk menjaga kesalehan kita. Artinya jangan kita ini merasa hanya dengan ibadah madha kita sudah merasa saleh, sudah merasa baik. Ya, padahal kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang menggoncang iman kita. Hadza Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu tabaraka wa taala. Kemudian ikhwani fillah, Abu Ubaidah merupakan orang yang sangat-sangat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peduli dengan keselamatan beliau, dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang ketika perang Uhud termasuk orang-orang yang teguh dan berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sahabat-sahabat yang lain berlarian. Karena kita tahu kisah perang Uhud, ya, bagaimana kemudian ketika umat Islam itu dihujani tombak anak panah oleh orang-orang musyrik setelah umat Islam memperoleh kemenangan, ya, dari atas gunung itu banyak kaum muslimin yang kemudian berlari, apalagi diisukan bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Namun ada beberapa sahabat yang tetap teguh memerangi orang-orang musyrik dan terus mendekat kepada Rasulullah SAW untuk memberi perlindungan kepada beliau. Di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Di antara kisah yang menakjubkan dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu di perang Uhud adalah apa yang diceritakan oleh Aisyah. Cerita ini didengar dari ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana Abu Bakar berkata, "Lamma kana yaum Uhud wa rumiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi hatta dakhalat fi wajnatayhi halqatan min al-maghfar." Tatkala di perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipanah, dibidik di wajahnya sampai halqata, dua rantai, ya, penutup wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menancap di pipinya Nabi, masuk di pipinya Nabi. Kedua pipinya tertancap dua rantai tersebut. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka. Dan beliau berperang pun menggunakan baju besi. Ya, ini termasuk bagian dari ikhtiar. Ya, tertancap di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbaltu as'a ila Rasulillah sallallahu alaihi. Maka kata Abu Bakar, aku pun segera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa insan qad aqbal min qibal al-masyriq yatiru tayran. Namun ada dari arah timur seseorang yang berjalan berlari seperti terbang.
Faqultu Allahumma ja'alhu ta'atan hatta tawafaina ila Rasulillah sallallahu. Maka Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikanlah ini sebagai ketaatan sampai kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu. Ternyata orang yang berlari cepat yang diibaratkan terbang seperti seekor burung itu ternyata Abu Ubaidah. Dia berlari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad badarani fa idza Abu Ubaidah bil Jarrah radhiyallahu anhu qad badarani. Ternyata Abu Ubaidah bil Jarrah telah mendahuluiku, kata Abu Bakar. Faqala as'aluka billahi ya Abu Bakar illa taraktani. Ya Abu Bakar, demi Allah saya mohon atas nama Allah kamu tinggalkan saya, biarkan saya mencabut besi ini dari pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu fataraktuhu. Maka aku biarkan Abu Ubaidah yang mencabut. Abu Ubaidah pun mencabut dengan gigi serinya. Ya, dia cabut itu pelan-pelan, dia tarik dari pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa yang terjadi, gigi-giginya Abu Ubaidah itu berguguran, berjatuhan karena kerasnya tarikan dari rantai tersebut. Dia ambil besi yang menancap di pipi Rasulullah SAW dengan gigi serinya sampai giginya pun tanggal, ya, berjatuhan. Fakana Abu Ubaidah fin nasi athram, sehingga dia pun menjadi orang yang ketika masa hidupnya itu gigi-giginya sudah sebagian giginya nggak ada. Kenapa? Karena mencabut rantai besi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita tahu ikhwani wa akhwati fillah, pujian Rasulullah kepada Abu Ubaidah, bahkan jaminan syurga itu tidak kemudian membuat mereka, bukan hanya Abu Ubaidah, sahabat-sahabat yang lain sudah dijamin dengan syurga, tidak membuat mereka kemudian mengendorkan semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat mereka kemudian malas-malasan beribadah kepada Allah. Justru mereka ketika mendapatkan jaminan itu semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh, semakin kuat azimahnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali dipuji, kadang pujian itu melalaikan kita. Justru membuat lemah semangat kita. Membuat besar kepala kita dalam tanda kutip, ya. Apa besar kepala itu? Ya, sombong dan lain sebagainya. Bahkan belum ada jaminan pun kita sudah malas-malasan. Belum dijamin surga pun sudah sombong. Seakan-akan sudah penghuni surga. Wala jihad, wala dermawan, wala syekh. Tapi seolah-olah dia adalah orang yang terbaik. Mencela fulan, menghina alan. Merendahkan saudara-saudaranya. Berjalan dengan kesombongan. Seakan-akan dia adalah orang yang paling islami, yang paling baik. Ini perlu menjadi evaluasi kalau kita baca tokoh-tokoh seperti dia, Allah, betapa jauhnya kita dengan mereka. Betapa jauhnya kita dengan mereka. Dan Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala dengan posisinya yang seperti ini, beliau kemudian tidak kemudian berjalan di tengah-tengah kaum muslimin yang lain dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan atribut-atribut yang membedakan beliau dengan yang lain. Ya. Tetap beliau menjadi orang yang tawadhu dengan ketinggian pangkatnya, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau adalah seorang panglima perang, ya, pemimpin yang sangat disegani, namun juga kalau bahasa sekarang ini demokratis. Ya. Apa maknanya? Artinya beliau ketika memutuskan perkara itu beliau mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya. Dan ini satu kebaikan keteladanan ikhwani wa akhwati fillah.
Orang sekelas Abu Ubaidah, kesalehannya, kecerdasannya, kepandaiannya, ketakwaannya, tidak kemudian serta-merta dia kemudian merasa dirinya tok yang paling tahu, tapi dia mengajak junud, tentara-tentaranya untuk musyawarah. Ini bagaimana ini? Itu yang dikenal dari Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Bahkan pernah beliau ketika mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya, ya, dalam peristiwa perang menghadapi pasukan Romawi. Ketika pasukan Romawi tahtashid, ya, mereka berkumpul menyusun kekuatan untuk mengembalikan bumi Syam. Maka Abu Ubaidah pun bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, fa asyara alaihi al-aktsariyya biqabulil hisar fi Hims. Ada pendapat mayoritas, namun di satu sisi ada pendapat Khalid bin Walid, panglima yang luar biasa. Khalid bin Walid, panglima yang sangat-sangat luar biasa. Khalid bin Walid punya pendapat berbeda dengan mayoritas. Maka walakin Abu Ubaidah akhadha bi ra'yil aktsariyah. Abu Ubaidah pun mengambil pendapat mayoritas. Namun perlu dicatat ma'asyiral muslimin, aktsariyah, mayoritas di sini mayoritas masyarakat, pimpinannya Abu Ubaidah. Di dalamnya al-muslimun al-muttaqun, orang-orang muslim yang bertakwa. Di dalamnya adalah manusia-manusia yang takut kepada Allah. Di dalamnya adalah manusia-manusia yang cerdas, berfikir. Itulah al-aktsariyah. Jadi bukan masyarakat yang kemudian tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal agamanya. Jadi Abu Ubaidah pun ketika sudah bermusyawarah, maka beliau berkomitmen dengan hasil ini. Mana yang terbanyak, itu yang beliau ambil. Sekalipun ada tokoh-tokoh yang berbeda pendapat dengan mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Ubaidah termasuk orang-orang yang dijadikan sebagai wazir, ya, kalau bahasa kita menteri, oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, teman untuk berdiskusi, sebagai penasehat, konsultan. Begitu juga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Bahkan Umar bin Khattab itu sangat-sangat cinta kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan di antara kepercayaan Umar kepada Abu Ubaidah ini pernah ditunjuk untuk menggantikan Khalid bin Walid radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Khalid bin Walid yang pada saat itu dianggap sebagai panglima perang yang selalu memperoleh kemenangan dalam semua peperangannya. Sehingga orang punya keyakinan, ya, kalau bisa kita katakan keyakinan, kalau Khalid yang memimpin pasti menang. Pokoknya kalau Khalid panglimanya menang. Karena kemenangan demi kemenangan terus diraih oleh Khalid bin Walid. Dan memang orang cerdik, pahlawan. Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala melihat gejala ini sebagai gejala yang tidak baik. Mengkhawatirkan. Akhirnya orang kemudian mengkultuskan individu. Menganggap bahwa kemenangan itu di tangan manusia, bukan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kebijakan Umar bin Khattab mengganti Khalid dengan panglima yang lain, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Namun apa yang dilakukan oleh Khalid? Apakah kemudian dia marah, mencela Umar dan lain sebagainya? Tidak. Karena Khalid berperang karena Allah. Khalid berperang bukan karena Umar. Kata Khalid, saya berperang karena Allah.
Dimanapun posisi saya, selama saya bisa berjuang di jalan Allah, saya tetap akan berjuang sekalipun diturunkan oleh Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Darsun muhim ikhwani wa akhwati fillah. Inilah bedanya orang yang berjuang lillahi ta'ala dengan berjuang karena pemimpin, karena fulan, karena alan. Kalau orang berjuang karena Allah, dimanapun dia ditempatkan, selama itu memang dia bisa berbuat di situ, berjuang di situ, dia akan berjuang. Karena orang yang berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia hanya mencari ridhonya Allah. Dia tidak mencari posisi, dia tidak mencari jabatan, dia tidak mencari pujian, dia tidak mencari hinaan, dia tidak mencari penonjolan dirinya. Dia tidak peduli apakah pendapatnya dikalahkan orang. Dia tidak, bagi dia itu bukan sesuatu yang kemudian merusak semangat jihadnya. Ini satu pemahaman yang luar biasa, satu pelajaran yang luar biasa. Khalid bin Walid pun menerima keputusan Umar. Itu kalau mungkin Khalid itu kita dengan keunggulan yang luar biasa, dengan segala macam pujian dan segala macam, bukan hanya pujian, segala macam prestasi. Lalu tiba-tiba Anda diturunkan. Oh, kalau ini nafsun kita itu bukan nafsun zakiyah, bisa jadi kita harus sudah bergabung dengan musuh itu. Tapi Allahu Akbar, pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya adalah pendidikan yang luar biasa. Khalid pun menerima keputusan Sayyidina Umar. Ketika Umar bin Khattab menurunkan Khalid dari jabatan panglima perang dan digantikan oleh Abu Ubaidah, maka Khalid radhiyallahu anhu, beliau pun berkata kepada pasukannya di depan orang, dia tidak kemudian menjelek-jelekkan Umar, dia tidak kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksukaan kepada Umar dan lain sebagainya. Tapi beliau mengatakan, bu'itha alaikum aminu hadhil ummah. Wahai prajuritku, wahai umat Islam, telah diutus oleh khalifah amin, orang kepercayaan umat ini. Dan ini merupakan julukan dari Rasulullah SAW. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Khalid, Abu Ubaidah pun berkata, aku telah mendengar di hadapan manusia, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Khalid sayfun min suyufillah. Khalid bin Walid ini adalah pedang dari pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka saling memuliakan, mereka saling menghargai. Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala memiliki beberapa nasihat. Di antaranya ketika Yaum Saqifah, di hari di mana terjadi pemilihan pengganti yang memimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW, beliau mengingatkan orang-orang Ansar, ya ma'syaral Ansar, innakum awwalu man nasar wa azar, fala takunu awwal man baddal wa ghayyar. Wahai orang-orang Ansar, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang pertama kali memberi pertolongan, memberi perlindungan. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali merubah, mengganti-ganti agama Rasulullah SAW. Kemudian di antara kalimat-kalimat yang pernah beliau sampaikan untuk memberi semangat kepada prajuritnya, dalam konteks jihad fisabilillah, beliau berkata, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, unsurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah. Yansurkum, Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan posisi kalian. Unsurullah itu bukan menolong Allah, tapi menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan manusia
Itu bukan berarti Allah tidak sanggup menolong agamanya. Tanpa kita pun agama ini akan tegak. Namun perintah agar kita menolong agama Allah itu untuk menguji kita. Ya, untuk memberi tempat yang lebih baik bagi kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan pertolongan kita. Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau memberikan nasihat, ibadallah unsurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ibadallah isbiru. Wahai hamba-hamba Allah, bersabarlah kalian. Fa inna sabra, karena sesungguhnya kesabaran itu jalan keluar dari kekufuran. Dan kesabaran itu adalah sarana mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran itulah yang akan menghilangkan al-'ar, aib, kehinaan dari kalian. Janganlah kalian tinggalkan pos-pos kalian. Janganlah kalian melangkah lebih dahulu sebelum ada perintah. Dan janganlah kalian memulai memerangi musuh-musuh kalian. Dan bersegeralah ketika terjadi peperangan untuk melemparkan anak-anak panah kalian. Dan bentengilah diri kalian dengan baju-baju besi. Bentengilah diri kalian dengan baju-baju besi. Mereka orang-orang saleh. Tapi sekali lagi ikhwani wa akhwati fillah, orang soleh itu tidak kemudian serta-merta dia merasa seperti ya dalam dongeng di negeri kita itu Gatot Koco. Merasa dirinya punya kekuatan, tulangnya tulang besi dan lain sebagainya. Orang Islam itu tetap harus melakukan ikhtiar. Perang menghadapi musuh ada senjata, perlu baju besi. Tidak kemudian, oh cukup dengan doa dan sholat. Kita pasti ditolong oleh Allah. Ada ikhtiar, ada permohonan kepada Allah. Namun Allah juga memerintahkan kita untuk maksimal meraih hal-hal yang bisa memberi pertolongan kita. Baju besi, senjata, pikiran. Ini kalau saya hubungkan dalam konteks wabah virus sekarang ini, ya ikhtiar kita itu apa? Ya membentengi diri dengan apa namanya? Dengan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari virus ini. Kalau sekarang kita perlu masker, ya maskeran. Jangan berkata dengan perkataan orang-orang bodoh yang mengatakan tidak perlu. Seperti dungo, virus akan lari dari kita. Ini ucapan yang tidak sesuai dengan agama dan tidak sesuai dengan akal sehat. Baik secara akal tertolak, agama pun tertolak. Agama tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi hati-hati ma'asyiral muslimin, lihatlah mereka ini orang-orang kurang soleh apa. Perang itu pakai baju besi. Nabi pakai baju besi. Nyusun strategi. Doanya itu sampai sejadahnya itu jatuh. Dungonya luar biasa. Ikhtiarnya juga luar biasa. Kata Abu Ubaidah, lindungilah diri kalian dengan baju besi. Lindungilah diri kalian. Walzamus sumt. Dan hendaknya kalian lebih banyak diam. Illa min dzikrillah, kecuali dari mengingat Allah Azza wa Jalla fi anfusikum. Ya. Kalian mengingat Allah di dalam diri kalian hatta yutimma amrukum insyaallah, sampai Allah menyelesaikan urusan kalian. Ini pesan yang luar biasa ikhwani wa akhwati fillah, termasuk pesan ini adalah pesan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Isbiru, sabar di jalan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Sabar menghadapi kondisi saat ini. Namun kesabaran itu bukan berarti kita berdiam diri. Bukan berarti kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Sabar itu ya seperti ini kata Abu Ubaidah. Sabar itu kamu memanah, lepaskan anak panahmu. Sabar itu kamu berbuat, pakailah baju besi. Dan tunggulah pertolongan Allah dengan kesabaran yang itu diwujudkan dalam perilaku-perilaku yang tidak menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Ubaidah radhiyallahu tabaraka wa taala
beliau wafat, tuwfiya Abu Ubaidah al-Jarrah fi ta'un Amwas. Ya. Beliau wafat pada peristiwa ta'un yang mewabah di wilayah yang dikenal dengan Amwas, sehingga namanya ta'un Amwas di daerah Syam. Di daerah Syam atau di wilayah Syam. Ta'un ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala dan mewafatkan puluhan ribu kaum muslimin, dan di antara yang wafat karena penyakit atau wabah ta'un ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Siapa mereka? Mereka ahli masjid, ya ikhwani fillah. Jadi sudahlah, jangan khurafat lagi lah. Ahlu masjid tak kena ta'un itu sudah. Itu gak sama sekali gak tertolak secara logika dan agama. Janganlah kita membuat narasi statement yang kelihatannya Islami, sebetulnya enggak Islami. Justru menunjukkan kebodohan kita terhadap agama dan menunjukkan kedangkalan berpikir kita. Sangat disayangkan akhirnya kita menjadi bahan tertawaan. Menghadapi virus ini, Anda ke masjid tempat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu pakai masker, enggak perlu pakai jaga jarak. Allah nanti akan turunkan. Ya Allah, ini perkataan dalil-dalil dari mana? Sahabat-sahabat ini meninggal. Apakah mereka enggak ke masjid? Apakah mereka bukan ahli masjid? Yuk tetap meninggal. Yang dilakukan adalah sebagaimana Umar pernah meminta saran, bagaimana kalau ada penyakit wabah di satu tempat, yang sudah berada tempat itu jangan keluar ke tempat yang belum terkena wabah agar tidak menularkan. Itu ikhtiar. Itulah ikhtiar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan membawa penyakit sehingga menularkan ke saudara-saudaramu. Ketika kamu berada di satu tempat, maka karantina dirimu agar tidak, ketika berada di satu tempat yang terkena wabah, karantina dirimu untuk agar tidak menyebar ke tempat-tempat yang lain. Jadi terjadi ta'un, ya ikhwani fillah, wabah ta'un yang mewafatkan puluhan ribu kaum muslimin, termasuk sahabat Abu Ubaidah. Dan sebetulnya Umar bin Khattab itu pernah menyarankan Abu Ubaidah. Ya, ketika terjadi wabah, Umar bin Khattab menyarankan Abu Ubaidah untuk keluar. Karena Abu Umar melihat orang ini adalah orang yang sangat dibutuhkan. Umar pun menulis surat, namun Umar tidak secara eksplisit menyatakan niatnya. Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah, saya panggil kamu, kamu segera ke sini. Maksudnya Umar apa? Kamu keluar dari situ. Namun Abu Ubaidah menangkap pesan yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Abu Ubaidah tahu Umar ini ingin mengeluarkan dia dari Amwas. Kata Abu Ubaidah, demi Allah, dibalas suratnya, wahai Amirul Mukminin, saya sekarang berada di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah pasukanku. Saya adalah panglima dan saya tidak akan keluar tanpa mereka. Saya tetap akan berada di tengah-tengah mereka sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Umar membaca surat Abu Ubaidah, Umar pun menangis. Menangis sesenggukan. Orang-orang yang berada di sekitar Abu Ubaidah pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah sudah wafat? Apakah Abu Ubaidah sudah wafat? Kata Umar bin Khattab, dia akan menghadapi kematian. Dia akan menghadapi kematian. Dan memang Abu Ubaidah pun wafat. Terkena penyakit wabah ta'un pada tahun 18 ya, pada tahun 18 Hijriah. Usia beliau adalah 58 sana, 58 tahun. Wa shalla alaihim Mu'adz bin Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala dan beliau disalati oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai mereka. Inilah ikhwani wa akhwati fillah sekilas tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Saya katakan sekilas karena tentu masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Abu Ubaidah, cerita-cerita yang luar biasa yang berkaitan dengan Abu Ubaidah bisa kita baca di buku-buku tentang sejarah
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penting sekali kita membaca sejarah mereka. Ya. Bacalah sejarah mereka, bacalah sejarah Rasulullah, bacalah sejarah para sahabat Rasulullah, bacalah sejarah para tabi'in. Banyak sekali nilai-nilai keteladanan yang bisa kita teladani. Dan mereka lah sumber keteladanan kita. Ya. Jangan sampai kita menjadikan tokoh-tokoh yang tidak pernah beriman kepada Allah sebagai sumber keteladanan kita dalam menjalani kehidupan ini. Boleh kita ambil pemikiran dari siapapun, ide-ide cemerlang dari siapapun. Namun secara utuh kita ambil dari Rasulullah SAW, dari para sahabat Rasulullah SAW, dan membaca kisah-kisah mereka, ikhwani wa akhwati fillah. Ini penting sekali, terutama kita yang hidup zaman sekarang ini. Membaca kisah-kisah mereka itu akan memperkuat daya banting, ya, memperkuat apa? Daya banting dalam diri kita untuk menghadapi kehidupan ini. Karena dengan membaca ini kita bisa melihat, loh, kehidupan mereka ini memang kehidupan yang dipenuhi dengan ujian. Dan hidupnya mereka itu hidup untuk berjuang. Ya, karena sekarang banyak umat Islam yang ketika diuji sedikit saja, dia sudah kelimpungan. Dia sudah tidak memiliki daya apa-apa. Bahkan na'udzubillah protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita membaca tokoh-tokoh, ya Allah, bagaimana kehidupan mereka, ujian yang Allah berikan kepada mereka. Ini salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Ya, keteladanan yang bisa kita ambil ketika kita membaca sejarah mereka. Dan saya selalu sampaikan, bacakan sejarah Nabi, sejarah para sahabat kepada putra-putri kita. Ya, bacakan. Harus ada itu program di dalam rumah tangga kita itu, membacakan sejarah Nabi dan sejarah orang-orang saleh. Bacakan kepada mereka, kenalkan mereka. Jangan sampai putra-putri kita tidak mengenal siapa Abu Ubaidah, tidak mengenal Sa'ad bin Abi Waqqas, apalagi Umar bin Khattab, Abu Bakar, na'udzubillah. Ya dikenal, ya Allah, manusia-manusia cengeng, manusia-manusia mengumbar aurat dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Ini merupakan tanggung jawab kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan dan salah kata dari saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.